Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa ala alihi. Dari hamba Allah di Purbalingga, Pak Kiai, ada seorang ustadz kampung yang mengajar ngaji anak-anak bacaan Al-Quran tanpa bayaran. Suatu saat beliau merantau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pertanyaannya, apakah berdosa karena meninggalkan anak-anak yang belajar Quran, Pak Kiai? Ya, begini. Ketika seseorang itu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, pertama kita harus tahu hukum, mengajari mereka itu hukumnya apa. Kemudian karena dia butuh nafkah ekonomi ya untuk mencukupi keluarganya, satu sisi dia juga wajib. Katakanlah kalau misalnya mengajar Al-Quran itu hukumnya wajib ain, apakah wajib kifayah atau wajib? Nah, kita harus dipertimbangkan. Kalau seandainya di daerah itu tidak ada orang yang mengajar sama sekali. Nah, artinya belajar di daerah itu kan hukumnya kalau setiap individu itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau berjamaah atau skala umum itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau seandainya di daerah itu bisa didatangkan guru ngaji lagi selain dia, misalnya ada lagi, maka dia meninggalkan anak-anak yang belajar Quran di daerahnya dan merantau untuk mencari nafkah karena dia butuh. Ini semacam cari nafkah loh ya, bukan untuk cari kelebihan. Itu beda misalnya. Kan kadang-kadang kita bilangnya cari nafkah padahal sudah bisa seandainya kalau hidup apa adanya di desa misalnya itu bisa. Tapi pengen punya yang ini, punya ini, akhirnya merantau misalnya. Beda ya, beda. Jadi yang kita bahas adalah apakah memang dia keluarnya memang semata-mata untuk mencari nafkah kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga, ataukah mengajar ngaji. Kalau mengajar ngaji nggak dapat apa-apa, bahkan makan juga susah, gitu. Nggak bisa menafkahi keluarga misalnya. Maka dalam hal ini wajib ainnya adalah mencari nafkah. Kenapa? Karena mengajar ngaji itu masih bisa ada orang yang bisa menggantikan. Tapi kalau mencari nafkah nggak ada yang bisa menggantikan karena kewajiban bagi dirinya. Nah, tapi kalau mengajar ngaji itu masih bisa orang lain bisa. Tapi kalau mencari nafkah nggak bisa. Maka dari sini kalau memang dia betul-betul untuk mencari nafkah, maka kewajiban dia adalah mencari nafkah. Nah, sedangkan untuk mengajar mengaji itu bisa nanti beralih kepada orang lain, artinya masih bisa diwakilkan kepada yang lain. Kalau cari nafkah tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Maka kalau dihadapkan pada dua dilema ini, maka harus siapa? Apa yang dipilih? Mencari nafkah tidak dosa karena kewajiban bagi dia. Sedangkan untuk mengajar ngaji bisa orang lain mengajarkan. Siapapun. Bisa banyak orang-orang misalnya didatangkan dari tetangga desa dan lain. Dan paling bagus mestinya kalau ada orang di desa seperti ini, semua orang desa, masyarakat itu mestinya bersepakat meskipun orangnya tidak meminta bayaran, tapi paling tidak ya ada sumbangsi agar dia tidak pergi dari desa, ya kebutuhannya, hajatnya, nafkahnya itu dicukupi. Ini akan hebat sekali. Maka masyarakat itu kalau seperti itu, ini yang diharapkan. Ini yang menjadikan rahmat Allah akan segera turun. Barokah Allah di daerah seperti itu akan turun. Kalau ada orang yang mengajarkan ngaji lillahi ta'ala, enggak mengharapkan bayaran sama sekali, dan berjalan sebagaimana biasa. Kemudian masyarakatnya peduli dengan mencukupi, memberikan sesuatu untuk kecukupan gurunya. Ini adalah daerah yang dimaksud nanti akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena berarti satu daerah ini orangnya peduli dengan agama, dengan ngaji. Ini loh yang nantinya malaikat aja ngiri dengan kondisi yang seperti itu. Malaikat aja pada ngiri, akan berebut ke situ, ingin bertempat di daerah yang seperti itu. Nah, sudah gurunya mukhlis, nggak mengharapkan bayaran, tapi masyarakatnya tetap memberikan sesuatu kepada. Nah, ini tetap dijaga gurunya dan masyarakatnya. Ini yang diimpikan, ini yang laksana ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan susah dicari ini. Tetapi ketika
ketika dihadapkan pada dilema dua, mau nggak mau milih salah satunya, dan nggak mungkin mengajar ngaji terus dengan kondisi yang seperti itu, kemudian dia merantau, ya tidak ada salahnya karena merantau dia berarti dalam rangka menunaikan kewajiban.